Baik, sekarang kita akan mencoba membahas kisi-kisi soal fisika untuk tryout 1. Kita mulai dari soal pertama ya. Pada rangkaian percabangan berikut, potensial listrik di titik A dan pada titik E berturut-turut adalah 20 volt dan 30 volt. Potensial listrik pada titik B, C, dan D adalah berapa? Nah, pertama kita isi dulu data yang diketahui. Di A itu 20 volt dan di E itu 30 volt. Nah, dari data yang diketahui di sini, antara titik A dan titik B ada di sini data tentang kuat arus dan hambatan. Berarti kalau kita gambarkan nanti dari sini, ini misalkan A, ini P, arusnya mengalir dari sini, kuat arusnya di sini 4 ampere dan hambatannya juga 4 ohm. Berarti delta V untuk A dan P adalah 4 kali 4 sama dengan 16 volt. Nah, kalau delta P-nya 16 volt, karena VA di sini lebih besar dari VP, maka nanti VA dikurang 16 itu akan sama dengan VP. Sehingga nanti di sini VP kita peroleh 20 dikurang 16 sama dengan 4 volt. Oke, dapat 4 volt. Berarti boleh kita isi di sini 4 volt. Nah, kemudian data yang kedua yang agak lebih mudah lagi kita pahami adalah dari titik E ke titik Q. Karena di sini ada data ya, dari titik E ke titik Q. Nah, sekarang kita coba kita hitung. Kita gambarkan dulu. Nah, di sini titik E, di sini titik Q. Diketahui kuat arusnya di sini adalah 3 ampere dan hambatannya di sini adalah 6 ohm. Sehingga nanti delta V antara E dan Q itu akan sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18 volt. Nah, kalau diketahui 18 volt di sini, maka nanti bisa kita buat VE kurang delta V itu akan sama dengan VQ. Jadi karena VE itu lebih besar dari VQ, sehingga nanti 30 dikurang 18 itu sama dengan VQ. Nah, berarti VQ-nya kita peroleh nanti adalah 12 volt. Nah, sekarang boleh kita isikan di Q ini 12 volt. Nah, dengan demikian kita akan tahu berapa kuat arus dari titik Q ke titik P. Nah, kalau kita buat nanti di sini dia, kita gambarkan. Nah, ini titik Q, ini titik P. Nah, karena di sini dia 12 volt, sementara P-nya adalah 4 volt, maka arus mengalir kemari. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa kuat arus antara titik Q dan titik P. Berarti IQ P itu sama dengan delta V dibagi R. Berarti I dari titik Q ke titik P itu adalah 12 dikurang 4 volt. Ya, 12 volt dikurang 4 volt, baru kita bagi dengan 2. Berarti nanti I dari Q ke P itu besarnya 8 dibagi 2, 4 ampere. Nah, jadi boleh kita tulis nanti untuk aliran dari sini, ini 4 ampere. Nah, kalau dari kiri dia masuk 4 ampere, terus dari kanan juga di sini masuk 4 ampere, maka nanti yang keluar kemari itu pasti 8 ampere. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, sekarang kita masuk untuk dari titik P ke B. Nah, karena aliran arus I dari P ke B, maka nanti jelas VP itu lebih besar dari VB. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa beda potensialnya dari P ke B. Itu sama dengan arusnya 8 ampere, kemudian hambatannya 3 ohm, hasilnya ini adalah 24 volt. Sehingga nanti kalau kita cari VB itu akan sama dengan potensial di titik P 4 dikurang 24 akan sama dengan minus 20 volt. Oke, sekarang dapat di B sudah minus 20 volt. Nah, untuk selanjutnya kita bisa bergerak ke titik D. Nah, aliran arus dari Q ke D kita gambarkan dulu. Nah, aliran arus dari Q ke D kira-kira seperti ini. Ini D, ini Q, arahnya kemari. Tadi besarnya ada sebanyak 2 ampere, sementara potensial di Q tadi
12 volt, dan di sini hambatannya ada 8 ohm. Jadi dapat nanti kita hitung beda potensial antara titik Q dan titik D. Maka nanti delta V ini adalah I kali R. Berarti di sini 2, I-nya, R-nya 8, itu sama dengan 16 volt ya. 16 volt titik D lebih rendah dari titik Q, sehingga nanti VQ kurang 16 itu akan sama dengan VD. Berarti 12 dikurang 16 akan sama dengan VD. Dengan demikian VD-nya sama dengan minus 4 volt. Nah, kalau kita lihat dari yang dua ini ya, VB tadi dapat minus 20, sementara VD-nya minus 4. Sebenarnya sudah bisa kita buat jawabannya ya, yang mungkin itu adalah B. Tapi sekarang kita hitung dulu bagaimana potensial di titik C. Untuk mencari di titik C, kita buat dulu percabangannya. Tadi dari titik E ada, kemudian dari titik D juga ada, kemudian dari titik P juga ada, kemudian dari titik C juga ada. Nah, di sini titik C, di sini E, di sini D, di sini P, di sini Q. Nah, dari E tadi ada masuk arus sebesar 3 ampere. Di sini 3, sementara dari D justru keluar 2 ampere. Sementara di sini ada yang keluar sebanyak 4 ampere. Jadi nanti yang keluar ada 2, 4 dan 2, sementara yang masuk hanya 1. Nah, hukum Kirchhoff menyatakan jumlah arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Sehingga nanti kalau kita hitung, yang masuk ada 6, 4 tambah 2, yang keluar ada 3, maka nanti akan ada yang masuk dari titik C ini sebanyak 3 ampere agar arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita tahu bahwa hambatan antara C dengan Q itu besarnya adalah 5 ohm. Berarti di sini nanti ada hambatan sebesar 5 ohm. Maka nanti delta V untuk C dan Q itu sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 volt. Nah, 15 volt bedanya, maka nanti kalau kita mencari VC itu sama dengan 15 ditambah 12, maka jumlahnya adalah 27 volt. Nah, dengan demikian kita sudah dapat semuanya. Sekarang kita lihat dulu, VC-nya itu 27, sementara VB-nya minus 20, dan VD-nya minus 4. Jadi jawaban yang sesuai kita lihat di sini adalah bravo. Ya, untuk soal nomor 2, sebuah kawat yang hambatannya 2 ohm ditarik tanpa mengubah volume dan suhu, sehingga diameternya berkurang menjadi setengah nilai semula. Hambatan kawat itu sekarang adalah berapa? Nah, diketahui di sini R1 sama dengan 2 ohm. Kita misalkan A1 sama dengan A, L1 juga sama dengan L. Nah, akibat perlakuan tadi disebutkan bahwa diameternya menjadi setengah semula, berarti nanti jari-jarinya juga R2 itu menjadi setengah R1. Jari-jari pakai R kecil ya. Sehingga kalau kita cari nanti di sini untuk persamaan A, misalnya A1 adalah V R1 kuadrat, maka A2 akan sama dengan V R2 kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan nanti di sini, A2 bisa kita buat V kali R2-nya kita ganti dengan setengah R1 kuadrat. Sehingga nanti A2 akan sama dengan V kali seperempat R1 kuadrat. Atau A2 sama dengan seperempat V R1 kuadrat. Atau sama dengan seperempat dari A1. Nah, kalau kita misalkan kawat pertama dia di sini panjangnya L, sementara kawat kedua ditarik sehingga luas penampangnya menjadi lebih kecil. Terbukti tadi jadi seperempat, dan panjangnya di sini akan kita cari jadi berapa L dia. Jadi kalau kita tulis tadi di sini panjangnya ini L, yang ini nanti berapa L? Coba kita hitung ya. Kita bergerak dari volume. Volume kawat 1 itu sama dengan volume kawat 2 karena tidak diubah volumenya.
Nah, kalau ini kita sebut A1, ini A2, kemudian di sini L1, ini L2, maka nanti volume itu adalah luas penampang ini silinder dikali panjangnya. Berarti nanti A1 dikali L1 sama dengan A2 dikali L2. Sehingga nanti boleh kita ganti A2-nya ini A1 dikali L1 sama dengan 1/4 A1 kali L2. Ini kita coret, ini kita coret. Nah, selanjutnya nanti bisa sama-sama kita kali 4 ya. Luas kiri kali 4 berarti 4 L1. Luas kanan dikali 4 berarti menjadi L2. Nah, sekarang kalau kita ditanya berapa hambatan kawat kedua ini sekarang, maka kita buat perbandingan. R1 banding R2 itu sama dengan rho kali L1 per A1 banding rho kali L2 per A2. Di sini rho-nya kita coret. R1 tadi besarnya 2, maka R2 nanti L1 per A1 ini ya. Sementara L2-nya kita ganti nanti. Berarti di sini L1 per A1 banding L2-nya menjadi 4 kali L1 dan luas penampangnya menjadi 1/4 kali luas A1. Maka demikian nanti kita coret ini, coret ini, coret ini menjadi 1, 1, ini juga 1 kita coret. Maka 2 banding R itu akan sama dengan 1 banding 4 dibagi 1/4 itu adalah 16. Sehingga kalikan nanti ini R2 ya. R2 kali 1 adalah R2. Kemudian 16 dikali 2 adalah 32. Berarti nanti hambatan kawat itu menjadi 32 ohm. Jadi jawabannya adalah Eko. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kita lihat soalnya dulu. Pada rangkaian berikut, beda potensial listrik pada hambatan 2 ohm adalah 10 volt, maka beda potensial pada hambatan yang 3 ohm adalah berapa? Nah, di sini diketahui beda potensial pada hambatan 2 ohm di sini itu adalah 10 volt. Sementara pertanyaannya, beda potensial di sini berapa? Nah, kalau menghitung beda potensial di sini, V sama dengan I kali R. Di sini R-nya sudah ada sebesar 3 ohm, yang jadi masalah adalah I. Nah, untuk mencari I, kita harus uraikan dulu pelan-pelan ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah rangkaian ini harus kita sederhanakan dulu sampai mendekati ke hambatan 2 ohm. Nah, yang pertama adalah hubungkan dulu ini secara seri karena inilah hubungan terdekat, sudah pernah kita bahas. Berarti kalau kita buat nanti ini RS akan sama dengan 1 tambah 3 tambah 4 itu adalah 8 ohm. Nah, selanjutnya akan saya gambarkan secara sederhana dulu bagaimana untuk menyederhanakannya. Nah, pertama di ini saya isi menjadi 8 hasilnya, sementara di sini ada 8. Ini masih tetap di sini 2 dan di atas masih tetap 6 ohm. Nah, sekarang kita akan gabungkan dulu ini menjadi 1. Namanya R paralel. Nah, R paralel di sini dihitung. R paralel itu cara cepatnya 8 kali 8 per 8 tambah 8. Itu hasilnya adalah 4 ohm. Nah, dengan demikian kita gambar lagi sekali lagi. Kita buat yang lebih sederhana. Nah, ini kita gantikan, kita masukkan kemari, ini menjadi 4 ohm, sementara yang ini tadi 2 ohm, dan yang ini adalah 6 ohm. Nah, sekarang perlu kita perhatikan, dari data tadi diketahui bahwa potensial di sini adalah 10 volt. Kalau dapat potensial di sini 10 volt, maka nanti kita ketahui berapa kuat arus di sini. I sama dengan V per R, 10 per 2. Itu akan sama dengan 5 ampere. Nah, konsekuensinya adalah di sini juga akan 5 ampere, di sini juga akan 5 ampere. Berarti kalau ada di sini nanti 5 ampere, maka potensial di sini nanti kita dapat tulis bahwa V sama dengan 4 kali 5. Itu V-nya akan sama dengan 20 volt. Nah, baik. Di sini dia ada 20 volt. Sehingga nanti
yang 4 ini kita pecah lagi menjadi bentuk yang aslinya tadi. Nah, kalau kita pecah yang 4 ini, saya gambar sederhana. Nah, di sini tadi 2, di sini 6, sementara yang 4 tadi berasal dari sini 8, ini juga 8. Nah, kalau potensial di sini tadi 20 volt, itu berarti di sini juga semuanya 20 volt. Kalau 20 volt nanti di sini, maka boleh kita hitung berapa di sini kuat arusnya. Nah, kuat arusnya kita hitung dengan I sama dengan V per R, berarti 20 per 8. Maka kuat arusnya di sini sama dengan 2,5 ampere. Nah, dengan adanya 2,5 ampere di sini, maka nanti yang 8 ini bersumber dari sini tadi. Berarti di sini juga arusnya adalah 2,5 ampere karena ini semua seri, sehingga di sini kuat arus adalah 2,5 ampere. Maka kalau kita teruskan ini nanti hasil perhitungannya adalah 2,5 kali 3. Nah, hasil ini adalah 7,5 volt. Sehingga besarnya di sini potensial adalah 7,5 volt. Jadi jawabannya adalah alfa. Ya, soal selanjutnya nomor 4 ini menghitung harga energi listrik ya yang harus kita bayar ke PLN. Sebuah keluarga menggunakan 5 lampu pijar untuk penerangan malam hari selama 12 jam setiap hari. Kelima lampu itu spesifikasinya sama, yaitu 50 watt 220 volt. Tegangan listrik dari PLN selalu tetap 200 volt. Ini 220 volt ya, kita tulis di sini. Ini 220 volt, salah ketik. Dan harga energi listrik adalah Rp1.200 per kWh. Biaya yang dibayar keluarga itu selama sebulan 30 hari adalah berapa? Nah, sekarang kita mau hitung dulu berapa energi yang dipakainya. Ini lampunya sama semua, 50 watt 220 volt. Berarti nanti daya semuanya P-nya adalah 50 kali 5 itu sama dengan 250 watt. Nah, untuk pemakaian satu hari T itu adalah 12 jam. Nah, untuk satu hari bisa kita hitung dulu berapa energinya. E sama dengan P kali T. Berarti nanti di sini adalah 250 dikali 12. Nah, ini satuannya adalah watt jam. Hasilnya adalah 3000 watt jam atau di sini watt hour. Nah, kalau ini kita ubah ke kWh, ini kan sama dengan 3 kWh karena 1 watt jam itu 1/1000 kilowatt jam ya. Berarti ini 3 kWh. Kilowatt hour dirubah dari sini itu dibagi 1000 ke kilowatt hour. Nah, sekarang itu adalah untuk satu hari. Kalau ada 30 hari, nah untuk 30 hari, maka energi yang dipakai nanti adalah 30 dikali 3 itu sama dengan 90 kWh. Nah, 1 kWh di sini harganya adalah 1.200. Maka nanti rekening yang kita bayarkan itu akan sama dengan 90 kWh dikali 1.200 per kWh. Maka nanti ini kita kalikan adalah 108 ditambah nanti nolnya 3. Berarti pembayaran dia rekeningnya untuk 1 bulan adalah 108.000. Jadi jawabannya adalah Charlie. Selanjutnya soal nomor 5. 3 buah lampu dirangkai dengan sumber tegangan seperti gambar di bawah ini. Ternyata daya terdisipasi pada masing-masing lampu adalah sama besar. Perbandingan hambatan ketiga lampu itu adalah berapa? Jadi di sini ada 2 yang paralel, 1 yang seri. Nah, kita tahu kalau dia hubungannya paralel di sini nanti itu V1 akan sama dengan V2. Nah, kalau dayanya sama, P1 sama dengan P2. Nah, kita misalkan di sini ini P2, ini V2. Nah, kalau ini sama, berarti jelas nanti di sini bahwa R1 sama dengan R2. Itu konsep yang pertama.
Jadi terang lampunya sama, maka hambatannya pasti sama. Kenapa? Karena mereka dihubungkan secara paralel. Nah, kalau demikian halnya, boleh nanti kita buat pemisalan. Kalau misalnya di sini masuk 2 ampere, sementara di sini sama terang lampunya, maka nanti di sini pasti 1 ampere, di sini juga pasti 1 ampere. Itu pemisalan. Nah, terang lampunya juga akan sama dengan P3. Nah, nanti kita buat boleh di situ terang lampu P1 sama dengan terang lampu P3. Berarti bisa kita buat nanti di sini I1 kuadrat kali R1 akan sama dengan I3 kuadrat kali R3. Kita misalkan di situ R1 sama dengan R ya. Jadi misalkan R1 sama dengan R. Maka kita masukkan nanti, karena di sini 1 ampere 1 kuadrat dikali R. Nah, sementara yang masuk untuk I3 adalah 2 ampere. Berarti nanti di sini bisa kita buat 2 kuadrat kali R3. Nah, nanti di sini R itu akan sama dengan 4R3. Nah, dari sini boleh kita buat nanti kalau sama-sama dibagi 4, R3 sama dengan 1/4 R1. Nah, kalau kita misalkan nanti R1 sama dengan 1 ohm ya, perbandingannya, maka nanti R2 juga sama dengan 1. Karena di sini disebut R1 sama dengan R2 tadi. Maka nanti R3 itu akan sama dengan 1/4 R1. Jadi perbandingannya bisa 1:1/1/1/, atau 4:1. Yang ada adalah 1:1/1/1. Jadi jawabannya adalah Eko.